Aku berpikir gini, kalau mereka ini masih framing domba, kita buat nanti judulnya domba layak jadi nabi. Kau ini nggak ada pakai otak standar, kau nggak jelas gitu. Moral orang itu bukan ditandai dengan gitu. Nabi itu dipilih oleh sang pencipta, bukan manusia yang pilih. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melihat sahabat, ini ada sedikit perbincangan di antara kaum Oten, lebih khususnya yaitu teman-teman dari almarhum domba kecil sahabat. Nah, yang menarik dari pembicaraan ini sahabat, kaum Oten ini khususnya teman-teman dari domba kecil ingin mengangkat domba kecil yang kena azab ini sahabat menjadi seorang nabi. Wow, luar biasa sahabat. Orang kena azab dijadikan nabi. Ini sangat luar biasa sahabat. Ya, kita fine-fine aja karena bukan nabi dari kalangan umat Islam, tapi dari kalangan Oten sahabat. Sebelum kita komentari lebih jauh sahabat, alangkah baiknya kita melihat cuplikannya dulu sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Itu cuma kawan-kawan muslim itu jadi saya cobakan. Jadi gini, kemungkinan di layar laptop dia itu ada aplikasi lain dibuka selain OBS dan Zoom. Ya. Mungkin dia buka Quran. Jadi OBS-nya itu pakai capture layar. Jadi share layar dia. Jadi suara yang ada di layar itu akan di-share oleh OBS. Kenapa begitu? Karena saya belajar OBS dari domba juga. Jadi settingan yang ada di OBS-nya itu sama dengan settingan yang ada di OBS saya. Jadi saya coba tadi, saya live pakai Zoom, kemudian saya putar azan di laptop itu. Jadi suara Zoom dengan suara azan itu di-share oleh OBS saya itu. Wih, ya aku juga diduga begitu. Nah, itu. Jadi itu karena kan ada aplikasi Quran yang kalau itu kayak beratnya download laptop, dan kalau laptop itu hidup dia otomatis dibuka aplikasi itu. Otomatis setiap jam-jam sholat itu dia akan sholat sendiri. Bunyi. Oh iya iya. Nah itunya itu. Cuman aku berpikir gini, kalau mereka ini masih framing domba, kita buat nanti judulnya domba layak jadi nabi. Karena iya mantap. Karena mulai dengarkan. Ya. Pertama, kelahirannya jelas, bapak ibunya jelas. Tidak lahir berapa bulan atau berapa tahun setelah begini-begini, udah tahu lah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, domba itu perkawinannya jelas. Ya. Nah, jadi nggak pernah turun ayat untuk itu. Nah, gitu. Tapi nggak usah lari-lari kemana-mana ya. Halus-halus saja. Yang berikut, domba itu nggak pernah bunuh orang, dan nggak pernah menyuruh orang membunuh. Banyak sekali. Yang berikut, apa ya? Mau aku bilang, iya, domba itu, apalagi tadi aku belum kucatati sih, biasanya aku catat. Ya itulah. Itulah. Tapi menurut aku, kalau dari segi karakter sih, nggak pernah dia halalkan darah orang, nggak.
Itu. Jadi dari segi sikap, karakter, kehidupan, perkawinan, yang menurut saya domba nggak pernah melirik anak kecil. Ya. Iya. Apalagi sampai mengawini. Itu beda lagi. Melirik aja nggak pernah. Nggak pernah. Baru menurut saya domba itu nggak pernah melirik istri orang. Iya. Tapi anehnya si domba justru tidak berakhlak mulia. Oh, Itu lucunya. Justru yang melirik-lirik anak kecil, melirik janda-janda itu berakhlak mulia. oh, Baru tahu kan? Ajaib memang. iya. Aku baru sadar ya. Rupanya Iya. begitu ya. Ah, Tapi begitu standarnya di mereka ya. Iya, akhlak mulia kan dipatok dari situ. Oh ya udah, kalau memang begitu mereka ya kita maklumin aja. Kita hargai keyakinan mereka. Tapi yang pasti bagi saya sih domba itu dalam hal itu masih lebih bagus lah. Iya. Iya. Kalau Tapi- kalau aku tanya di Zoom kan aku kan hampir 2 tahun ini di Zoom. Kalau aku tanya di Zoom, pernah kau lirik anak kecil dibilang, aduh Le, itu pantang dia ada orang Batak itu katanya. Dia ada orang Batak aja pantang itu Le katanya. Mantap. Dan lain-lain lah, dan lain-lain. Tapi Tahu kan. Ben, enggak patah semangat kan? Semangat terus ya. Loh, udah aku bilang Nabi YouTube dia kita buat namanya gimana sih? Iya. Iya betul. Cuman jaga kesehatan lah. Kalian kadang live kuliah sampai subuh. Wah, ngeri orang ini gue bilang. Aku batasi. Mungkin sekarang aku sampai jam 11 lah. Iya. Memang aku juga kawan-kawan kuat. itu bisa loh sampai aduh. Apalagi Pak Bom sampai siang hari dari malam sampai pagi. Luar biasa aku bilang. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya alasan-alasan dari para orten ini ingin mengangkat domba kecil. By the way, supaya lebih nyambung dengan konten ini, saya sarankan tonton dulu ya konten tentang domba kecil ya di sini ya. Yang judulnya kalau nggak salah penghujat agama Islam ya kena azab sahabat. Tonton dulu, ini ada thumbnailnya, nanti searching aja, ini baru-baru ya, masih hangat-hangat sahabat tentang pemberitaan domba kecil. Sebelum kita tanggapi tentang pernyataan dari Orten ini sahabat, yaitu si Erben Orten, kita dengarkan dulu sahabat dari seorang pendebat dari kalangan Islam, yaitu Dr. Akal sahabat. By the way, bagi sahabat yang ingin melihat ya konten lengkapnya tentang Dr. Akal, sahabat bisa cek di kolom deskripsi, saya juga turut lampirkan di situ konten lengkapnya ya dengan channel Debat Panas ya. Nanti sahabat bisa berkunjung ataupun mensubscribe, mendukung ya debater Islam sahabat, karena untuk membentengi akidah umat Islam. Baik sahabat, langsung saja ini kita melihat ya cuplikan bantahan yang sangat keras. By the way, saya ada beberapa kali menonton beberapa konten dari Dr. Akal, tapi menurut penilaian saya ini yang cukup keras karena ini berkaitan dengan sarkas kepada Nabi Muhammad SAW, mengawini anak kecil, menyuruh membunuh sahabat. Na'udzubillah, ini merupakan tafsiran yang tidak mendasar sahabat. Baik sahabat, ini dia bantahan dari Dr. Akal. Domba kecil meninggal itu sebagai bentuk teguran kepada kalian. Harusnya kalian bersyukur, bukan kami yang kena ya. Contohnya si Erben, harusnya dia bersyukur. Untung bukan dia yang mati. Ya, untung bukan dia, karena cara hidupnya mirip. Begadang sampai pagi, kurang istirahat, ya, memforsir jantungnya, memforsir otaknya itu untuk debat terus gitu. Ya, debat terus itu kan tegang gitu, saraf kita tegang terus, tambah kurang tidur, ya lewat. Banyak orang seperti itu. Contoh, kita lihat di luar negeri, banyak anak-anak itu main game sampai lupa tidur. Main game sampai lupa tidur meninggal, banyak. Kalian searching aja itu, orang-orang yang main game sampai meninggal, sampai nggak tidur dia ya, karena main game terus non-stop. Ya. Terus si Erben gaya-gaya bilang, oh kami kasih hati. Nggak usah takut, kita ini pendebat yang memberikan hati untuk berdebat. Apanya? Itu kan cari duit. Mereka ini pejuang-pejuang AdSense, pejuang donasi. Kenapa live-nya dilama-lamain? Contoh si debat domba kecil ya. Domba kecil live-nya bisa 12 jam. Erben juga sama, live-nya bisa lama. Pak Bom ya, tadi dibilang juga sama Rudi Yohanes, Pak Bom itu bisa sampai siang, dari malam sampai besok siang. Ya inilah pejuang-pejuang cari makan, cari duit dari iklan Google, ya, iklan AdSense dan juga donasi. Terus dibilang pantas jadi nabi karena kelakuannya pertama, kelahirannya jelas. Dari mana kamu tahu domba kecil kelahirannya jelas? Muka domba kecil aja dia nggak tahu, ya. Siapa itu nama asli domba kecil, Erben belum tentu tahu. Apalagi kelahirannya, ada dikasih nampak akte. Saya baru tahu ada pendebat yang
main pamer-pamer, oh ini akte lahirku, aku jelas ya. Nggak ada. Ya, terus kedua, perkawinannya jelas. Dari mana? Domba kecil nikah kau datang. Ya. Terus ketiga, nggak pernah membunuh orang dan menyuruh orang membunuh serta melirik anak kecil. Inilah saya bilang otak-otak tai ya, saya bilang ya. Para pendebat Kristen itu otaknya itu nggak berfungsi. Mereka harusnya lihat lagi nabi-nabi yang ada di Alkitab mereka. Mereka tuh nggak pernah bercermin dengan nabi-nabi mereka. Itu kalau nabi-nabi mereka mendengar apa yang mereka hujat kepada Islam, ditamparin ini. Pendebat-pendebat Kristen itu ditamparin satu-satu sama nabi-nabi yang ada di Alkitab. Contoh, Nabi Musa, ya, sama kita bilang Daud. Ya, pertama, masalah kelahiran Daud. Pernah nggak dicatat kelahiran Daud itu kapan? Nggak ada. Apakah kita bisa bilang, oh karena nggak dicatat kelahirannya nggak jelas? Nggak bisa, coy. Ya, nggak tercatat belum tentu bukan karena nggak jelas, tapi bisa jadi karena memang nggak mungkin dicatat, karena saking banyaknya kalau mau dicatat. Penuh itu. Kitab suci itu bukan mencatat yang gituan. Kecuali ada kejadian penting, baru dicatat. Saat kelahirannya ada momen-momen penting, baru dicatat. Kalau nggak mungkin. Ya. Terus bagaimana Daud menikah? Apakah dicatat kronologisnya? Yang kita tahu Daud punya istri lumayan banyak. Apalagi Salomo. Berapa banyak istrinya? Bagaimana Daud mengingini Batseba? Ya, menginginkan istri orang lain. Bagaimana Daud membunuh? Apakah Daud nggak membunuh? Goliat itu kan dia bunuh. Dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh kota-kota lain, kerajaan-kerajaan lain. Ada perintah dari dia, tapi itu dalam ranah perang. Ya, jadi standarnya itu diperjelas dulu. Kalau mau menyerang atau sarkas kepada Islam, cermin dulu nabi-nabi yang ada di Alkitab bagaimana. Kalau nggak, kalian nanti ditamparin. Nabi-nabi kalian sendiri, kamu percaya misalnya Musa itu nabi, kamu percaya Daud itu nabi, mereka yang nampar kamu, bukan kami yang namparin. Bukan umat Islam yang akan menampari para oten, tapi nabi-nabi mereka sendiri yang akan namparin si Erben dan kawan-kawannya. Kau ini nggak ada pakai otak, standar kau nggak jelas gitu. Moral orang itu bukan ditandai dengan gitu. Kalau moral ya atau standar untuk mengangkat orang dari menjadi nabi itu karena hal-hal yang disebutkan Erben, lebih pantas Mahatma Gandhi daripada Daud, daripada Musa. Mahatma Gandhi luar biasa. Bagaimana dia mengasihi orang, bagaimana pengajarannya, bagaimana dia juga tidak melakukan hal-hal aneh, bahkan dia tidak pernah membunuh, dia tidak menyuruh orang membunuh, bahkan dia suruh orang apa? Mogok, puasa. Lebih bagus Mahatma Gandhi kamu angkat jadi nabi. Kalau begitu Erben, standar kamu seperti itu. Ya, kalau standar rendah kamu itu seperti itu, mending Mahatma Gandhi yang kamu angkat jauh lebih mulia. Kamu harus tahu dulu standar orang nabi itu seperti apa. Nabi itu dipilih oleh Sang Pencipta, bukan manusia yang pilih. Bukan manusia yang pilih. Ya, nabi itu bukan kita yang pilih, nggak ada hak kita pilih. Oh, seseorang itu karena kita lihat bagus, maka dia akan jadi nabi. No. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan bantahan yang sangat keras dari Dr. Akal, dan ini cukup jelas sahabat. Mengenai standar nabi itu tidak bisa kita bikin atau kita sepakati sebagai kita manusia biasa sahabat. Itu standar nabi itu yang menentukan adalah Tuhan. Bagaimana mungkin kita sekelompok orang bisa mengangkat Nabi? Na'udzubillah, ini suatu hal yang sangat konyol. Baik sahabat, saya cuma ingin menambahkan sedikit lagi sahabat mengenai ya tuduhan dari kaum Oten yang mengatakan Nabi Muhammad nikah dengan anak kecil. Nah, ini contoh-contoh kaum atau orang-orang yang buta sejarah sahabat. Dia asbun, asal bunyi. Perkataannya seperti kentut ya, langsung keluar tanpa ada analisa lebih mendalam. Saya mengajak kepada saudara-saudara yang mengatakan Nabi Muhammad nikah dengan anak kecil, Anda sebaiknya baca sejarah mengenai kultur atau budaya Arab yang ada pada zaman itu. Tidak bisa kita membuat standarisasi hari ini, kemudian kita bentrokkan dengan standarisasi pernikahan bangsa Arab pada saat itu. Karena pada saat itu umur 9 tahun, umur 10 tahun, orang sudah pada menikah. Karena untuk menghindari zina. Jangan pernah kita samakan standarisasi Indonesia dengan standarisasi Arab pada zaman itu. By the way, asal teman-teman tahu, asal sahabat-sahabat tahu, tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu ratusan tahun tidak ada yang mempermasalahkan. Kemudian ya baru-baru ini, orang-orang yang buta sejarah yang mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha,
Ya orang-orang baru-baru ini sahabat, orang-orang buta sejarah yang ngomongnya seperti kentut tanpa ada dasar yang kuat. Untuk menyimpulkan hal ini Anda lebih baik riset, karena kalau kita uraikan sangat panjang menjadi video ini. Takutnya kalau saya kepanjangan bikin konten nanti saya kena serangan jantung macam domba kecil, meninggoy saya sahabat. Jadi ya saya cuma sekilas saja untuk menyampaikan informasi, bukan seperti kaum oten yang berjam-jam untuk memperjuangkan AdSense atau donasi sahabat ya. Ya semoga apa yang saya sampaikan menjadi lillahi ta'ala. Kalaupun ada AdSense itu cuma bonus. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau kena dolar kuning ya sedekahullah sahabat. Baik sahabat, yang pada intinya ketika kita ingin ngomong kepada sesuatu kita butuh penelitian atau riset yang mendalam. Seperti halnya Nabi Muhammad nikah dengan Ibunda Aisyah. Itu kalau misalkan tidak memiliki ilmu, itu menyakiti kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad dituduh sebagai pedofil, na'udzubillah dan sebagainya. Apakah ajaran kasih bisa menuduh Nabi orang lain dengan mengata-ngatain orang lain? Apakah itu ajaran kasih? Coba Anda bertanya kepada diri Anda, wahai kaum-kaum oten. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.